Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali Abah akan memberikan beberapa bimbingan dan kali ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Hari ini insya Allah di Mekah merupakan hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Para jamaah haji hari ini sedang persiapan menuju ke Arafah, tapi ada juga yang berangkat menuju ke Mina. Nah, mereka semua akan melaksanakan ibadah haji dan berikhram untuk haji. Nah, khususnya bagi jamaah-jamaah haji Indonesia, hari ini umumnya berangkatnya ke Arafah. Nah, kali ini Abah akan mengingatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji karena sudah berniat dan sudah melafadzkan labbaik Allahumma hajjan, maka jatuhlah larangan ihram hajinya. Untuk itu, kembali Abah akan membacakan apa saja sih larangan ihram pada saat berhaji. Nah, ini perlu diingatkan, tujuannya adalah supaya Bapak dan Ibu betul-betul sempurna di dalam ibadah hajinya. Nah, kemudian mengenai larangan-larangan ihram ini, Bapak Ibu, itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian juga berlaku ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk wanita. Di sini Abah akan jelaskan yang pertama larangan dalam ihram bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, ini khusus untuk laki dan perempuan ya. Yang pertama, dilarang mencabut atau memotong rambut, baik itu rambut yang ada di kepala maupun rambut yang ada di badan. Nah, itu merupakan larangan pada saat Bapak dan Ibu sedang berihram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilarang memotong kuku. Itu juga merupakan larangan. Yang ketiga, dilarang memakai wewangian, baik itu wangi-wangian yang akan dipakai untuk badan atau wewangian yang akan dipakai untuk pakaian. Itu tidak boleh, merupakan larangan. Adapun jika ada sisa wewangian yang ia gunakan sebelum berihram, maka itu hukumnya tidak apa-apa. Itu hukumnya boleh, tidak melanggar. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, dilarang mengganggu atau membunuh binatang buruan darat, atau juga dilarang membantu orang yang berburu. Itu juga larangan. Kemudian yang kelima, dilarang makan hewan buruan, maksudnya buruan darat, baik itu hasil buruan sendiri maupun hasil buruan orang lain yang dia membantu di dalam memburunya. Atau makan hewan buruan orang lain yang mana pada saat berburu orang tersebut diniati ingin memberi untuk orang yang berihram. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian yang keenam, dilarang meminang, dilarang melamar, dilarang menikah, dilarang menikahkan. Jadi pada saat berihram, umpama ada orang yang melamar atau ada orang yang menikah, maka hukumnya tidak sah. Batal. Kalau ada orang nikah pada saat berihram, maka batal. Batal apanya? Batal pernikahannya. Tidak sah. Kemudian yang ketujuh, dilarang berhubungan badan, dilarang bersetubuh, dilarang jimat.
Yang kedelapan, dilarang bercumbu dengan istri yang disertai dengan syahwat. Itu tidak boleh. Selanjutnya yang kesembilan, dilarang mengucapkan ucapan-ucapan yang dapat membangkitkan syahwat. Itu juga merupakan larangan. Kemudian yang ke-10, dilarang berbuat maksiat, dilarang melakukan perbuatan fasik, dilarang melakukan perbuatan yang sekiranya merusak. Kemudian yang ke-11, dilarang bertengkar, dilarang berantem. Tahu ya berantem? Itu tidak boleh. Itu merupakan pelanggaran. Nah, ke-11 ini yang dibacakan Abah ini, itu merupakan larangan-larangan berikhram untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian, Abah akan menjelaskan mengenai larangan dalam berikhram khusus untuk laki-laki. 1, ya, memakai pakaian yang berjahit. Itu merupakan larangan untuk laki-laki. Yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit adalah pakaian yang dibuat sesuai dengan bentuk anggota badan seperti kaos, kemeja, umpamanya celana dalam, celana pendek, celana panjang, ya, sepatu, ya, sarung tangan, kaos kaki, dan sejenisnya. Nah, itu tidak boleh. Ya, berarti laki-laki pada saat akan berikhram, dia memakai apa? Hanya 2 helai kain. Ya, kain bagian bawah dan kain bagian atas. Hanya itu saja, 2 lembar. Tidak boleh ditambahi dengan celana dalam, ya, kaos dalam umpamanya, tidak boleh. Barang siapa yang tidak mempunyai pakaian ihram, maka diperbolehkan, ya, memakai pakaian yang berjahit. Nah, begitu juga dengan orang yang tidak mempunyai sandal, maka dibolehkan memakai sepatu, ya, karena tidak memiliki sandal umpamanya, boleh pakai sepatu. Hanya saja mereka ini berkewajiban membayar fidyah, jadi terkena denda, ada aturannya, ya, karena melanggar. Kemudian yang kedua, ini khusus laki-laki, ya, untuk laki-laki, ya, dilarang menutup kepala dengan sesuatu yang sifatnya itu menempel pada kepala. Ya, contoh seperti topi umpamanya, kopiah, ya, songkok, ya, kemudian peci, ya, sorban dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh pada saat orang tersebut sedang berihram. Adapun umpamanya karena bernaung di bawah tenda, ya, kemudian karena panas pakai payung, atau umpama naik kendaraan itu kan menutupi kepalanya, tapi kan tidak menempel. Nah, dalam hal ini diperbolehkan, ya, pakai payung umpamanya, atau berteduh, ya, di bawah apa umpamanya, boleh, tidak apa-apa. Yang dimaksud tidak boleh itu adalah menempel, sifatnya menempel di kepala, ya, seperti topi, peci, kemudian, ya, sorban dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Nah, 2 itu, ya, yang khusus, ya, dilarang untuk laki-laki. Selanjutnya, larangan ihram khusus bagi wanita atau bagi perempuan. Yang pertama, wanita pada saat berihram dilarang memakai cadar. Jadi pada saat berihram, perempuan tidak boleh, ya, ditutup dengan cadar atau namanya apa sekarang itu niqab. Jika wanita yang sedang berihram kemudian tiba-tiba bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian laki-laki tersebut umpamanya melihat terus, ya, karena mungkin wanitanya cantik, maka diperbolehkan wanita tersebut menutup wajahnya dengan kerudungnya. Jadi sementara umpamanya ini kerudung, kemudian ditutup wajahnya. Nanti kalau sudah berlalu kemudian dikembalikan lagi, ya, tetap supaya wajahnya terlihat. Itu seperti itu tuntunannya, ada dalam hadisnya.
Nah, kemudian wanita dilarang memakai kaos tangan. Ya, tahu ya, kaos tangan, bukan kaos untuk sholat. Nah, kalau untuk sholat kan terlihat telapak tangannya. Ini yang dimaksud kaos tangan yang betul-betul bisa menutupi, ya, menutupi, ini namanya apa? Telapak tangan. Baik telapak tangan yang luar maupun yang dalam. Ini kan namanya punggungnya, ini apa ya? Ya seperti inilah, menutup keduanya, itu tidak boleh. Larangan. Ya, intinya umpamanya Bapak Ibu kedinginan dan lain sebagainya, ya, itu dilarang memakai sarung tangan yang sifatnya menutupi telapak tangan. Itu tidak boleh, ya. Nah, itu khusus untuk wanita. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini Abah mengingatkan, ya, khususnya bagi jamaah-jamaah haji yang hari ini sudah berihram insya Allah, dan ada juga yang kabarnya nanti malam akan berihramnya karena akan menuju ke Arafahnya nanti malam. Nah, di sini Abah mengingatkan, ya, pada saat sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian sudah melafadzkan labbaik Allahumma hajjan, maka jatuhlah larangan ihram hajinya, supaya dijaga jangan sampai Bapak Ibu melanggar. Itu ya. Kenapa Abah buatkan video ini? Kembali mengingatkan agar Bapak Ibu betul-betul sempurna ibadahnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini bisa bermanfaat, dan Abah mendoakan bagi Bapak Ibu yang hari ini, insya Allah hari ini jamaah-jamaah haji Indonesia sudah berangkat, ya, ke Mina, ada juga yang langsung ke Arafah. Abah doakan, ya, semoga sehat, kemudian semoga Allah memberikan kelancaran, keamanan, keselamatan, kebarokahan. Dan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke tanah air, sukses ibadah hajinya, bisa kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat barokah. Kemudian harapan Abah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kemudian apabila video-video Abah ini yang berisi nasihat-nasihat mengenai haji dan umroh bermanfaat untuk Bapak Ibu, Abah menyarankan, ya, supaya di-subscribe, ya. Silahkan ada tulisan subscribe di sebelah kanan, monggo silahkan di-subscribe. Harapannya dengan cara begitu, ya, mudah-mudahan Abah bisa terus eksis mengajar di YouTube. Kemudian juga Abah infokan bahwa bagi Bapak Ibu yang akan umroh, kemudian ingin memperbanyak keilmuannya supaya nanti pada saat umroh di sana bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya, Abah sudah membuka kelas bimbingan umroh secara online Zoom. Silahkan bisa menghubungi Ibu Nur. Begitu juga Bapak Ibu yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun yang akan datang, kemudian ingin memiliki keilmuan, ingin dilengkapi dengan keilmuannya supaya mumpuni untuk bekal ibadah haji pada saat nanti di sana, juga telah dibuka bimbingan kelas haji secara online Zoom. Silahkan bisa dimanfaatkan. Yang penting supaya diniati karena Allah. Ya, harapannya adalah bagaimana caranya Bapak Ibu yang akan umrah maupun haji sebelum beramal supaya dibekali ilmunya. Agar apa? Pertama, agar sah, ya, sah keilmuannya, sah pengamalannya. Kemudian Bapak Ibu bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya pada saat di tanah suci, sebab sudah memiliki cara-caranya, memiliki keilmuannya. Itu ya. Mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, dan barokah. Baik Bapak Ibu, itu saja. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.